Assalamualaikum Bu Ira. Wah, Bu Ira rajin banget loh, udah nyiram tanaman pagi-pagi gini. Waalaikumsalam Pak Rifki. Alhamdulillah, ini tuh saya lagi senggang aja gitu Pak. Makanya bisa nyiramin tanaman pagi-pagi. Alah, Bu Ira ini kan emang terkenal rajin di kampung ini. Ngomong-ngomong katanya Bu Ira baru cerai ya sama suami Ibu. Iya Pak, bener banget. Beberapa hari yang lalu saya sama mantan suami saya resmi bercerai. Astagfirullahaladzim. Saya itu turut sedih ya Bu. Kalau saya itu boleh tahu emangnya ada masalah apa toh Bu? Kok bisa sampai bercerai? Soalnya kan setahu saya Bu Ira ini orangnya sabar dan juga baik. Kalau dari saya sendiri sih Pak, sebenarnya nggak mau yang namanya bercerai. Pernikahan itu kan bukan permainan. Tapi mantan suami saya itu lebih milih selingkuhannya Pak. Jadi mau nggak mau ya saya harus cerai Pak. Ya ampun, ternyata gosip itu bener ya Bu? Kalau suami Ibu itu udah selingkuh sama wanita lain ya? Iya Pak, bener banget. Wih ya ampun, ternyata Pak Rifki ini orangnya suka dengerin gosip juga ya. Tapi Pak, nggak semua gosip tentang saya dan mantan suami saya itu bener ya. Saya itu diceritain sama istri saya Bu. Dan saya itu paham kok, namanya juga gosip kan. Pasti ditambah-tambahin supaya makin kelihatan panas. Yang sabar ya Bu. Semoga nanti Ibu itu bisa mendapatkan suami yang lebih baik. Iya Pak, amin. Terima kasih ya. Ngomong-ngomong, Pak Rifki mau kemana ini pagi-pagi gini? Ya Bu, sama-sama. Ini loh Bu, saya itu lagi pagi-pagi gini mau beli bahan-bahan masakan di warung. Biasalah, disuruh sama istri. Masya Allah, semoga Bapak dan istri Bapak selalu diberi kebahagiaan ya. Amin Bu. Terima kasih ya atas doanya. Kalau begitu saya permisi ke warung dulu ya Bu. Oh ya, kalau Bu Ira itu butuh bantuan apa-apa, langsung aja ke rumah saya ya. Saya itu dan istri saya itu siap kok ngebantuin Ibu Ira. Kapan aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Rifki. Aku bersyukur banget deh. Di sekitar aku orangnya baik-baik. Jadi setidaknya aku bisa mengurangi rasa sedihku setelah bercerai sama Mas Anton. Sebenarnya aku udah sakit hati banget sih sama dia, yang ternyata selama ini udah selingkuh. Apalagi ternyata selingkuhannya itu wanita cantik yang punya banyak uang. Tapi kayaknya selingkuhannya itu... Soalnya pas itu aja aku sering banget ketemu sama tuh orang di diskotik. Oh iya, kalau nggak salah namanya Risti. Duh ya ampun, aku nyebut namanya aja udah bikin sakit hati. Udahlah, mending sekarang aku harus bisa bangkit. Aku nggak boleh terus-terusan kayak gini. Masa aku terus-terusan sedih gara-gara mantan suami yang brengsek itu? Oh iya, aku baru inget. Aku kan kemarin ngelamar pekerjaan gitu di sebuah perusahaan. Terus kalau nggak salah hari ini aku tuh dipanggil buat wawancara. Semoga aja aku bisa keterima deh. Kalau gitu aku langsung berangkat aja. Sementara itu, wah ini apa Dek? Kok kamu itu ngasih Mas hadiah lagi? Iya dong, bentuk kasih sayang aku kan suka ngasih hadiah. Aku beliin jam tangan mewah loh buat Mas Anton. Tuh ya ampun, kamu nih ya jadi cewek kok royal banget sih. Padahal kan kemarin kamu itu barusan beliin Mas sepatu baru. Ya iya dong aku royal. Emangnya kayak mantan istri Mas yang dekil dan gak bisa nyari uang. Hahaha. Hah, bener tuh. Untung-untung aja ya Mas udah cerai sama tuh orang. Jadinya ya kan Mas itu sekarang bisa sama kamu terus. Iya Mas, dan aku seneng banget deh. Akhirnya kamu tuh cerai juga sama mantan istri kamu itu. Aku capek tahu, kemarin-kemarin jadi simpenan yang selalu disembunyiin. Maaf ya kan, pada saat itu Mas itu belum cerai sama mantan istri Mas. Jadi ya harus disembunyiin. Tapi sekarang kan itu Mas udah cerai tuh sama mantan istri Mas itu. Jadi sekarang kita itu bebas dan kamu itu nggak bakal Mas sembunyiin lagi. Ya emang harusnya dari awal gitu tahu Mas. Oh iya, hari ini kita nggak jadi jalan dulu ya Mas. Soalnya aku ada pelanggan nih. Ya kok nggak jadi jalan sih. Padahal Mas itu pengen banget jalan sama kamu. Dari kemarin loh kamu itu terus-terusan ada pelanggan. Ya maaf Mas, itu kan kerjaan aku. Iya sih, tapi emangnya kamu itu nggak ada niatan gitu berhenti jadi. Mas itu nggak rela tahu kalau kamu itu. Mas, kalau aku berhenti jadi ntar yang ada aku nggak dapet uang. Nanti aku nggak bisa loh beliin Mas barang-barang mewah dan ngasih uang Mas lagi. Ya sih, tapi kan udah nggak usah tapi-tapian, cuma wanita. Mas, itu bukannya mantan istri Mas ya? Iya Dek, bener itu mantan istri Mas ya. Ya ampun, sekarang penampilannya nambah dekil aja ya. Hahaha, Mas ini kalau ngomong bisa aja deh. Kita panggil yuk Mas, sekalian kita pamer kebahagiaan kita. Gaslah Dek, sebentar ya, biar Mas yang panggil. Ira, sini kamu, sini. Loh, Mas Anton, Risti, kalian ada perlu apa ya sama aku? Ih, biasa aja kali ngomongnya. Bener tuh Ira, kamu nih ya, dulu sampai sekarang itu nggak berubah-ubah. Tetap aja jadi orang yang nyolot. Mana penampilan kamu itu nambah dekil lagi tiap hari.
Untung aja udah aku cerain. Nih lihat, aku tuh barusan dikasih jam mewah loh sama pacar aku si Risti. Bagus kan? Aku itu beruntung banget. Sekarang aku itu punya pacar yang dia itu seorang cewek mandiri, cantik dan bisa cari uang sendiri. Pastinya royal sama aku, nggak kayak kamu. Bener banget tuh, hahaha. Astagfirullah, kalian berdua kok jahat banget ya. Dan Mas Anton, aku nggak ngira loh kamu bakal setega itu. Kita itu kan dulu udah nikah Mas, bertahun-tahun. Kamu tega banget menceraikan aku demi wanita ini. Ira, denger ya. Aku itu dulu nikah sama kamu itu sampai bertahun-tahun karena terpaksa. Aslinya aku itu udah nggak kuat, tahu nggak? Hidup sama wanita degil dan nggak mandiri dan nggak bisa mencari uang kayak kamu. Udah, sana pergi-pergi. Lama-lama muak juga aku ngeliat muka kamu. Yaudah Risti, kita itu tinggalin wanita ini. Hahaha, bye-bye wanita dekil. Dan dengar ya, jangan panggil Anton itu dengan sebutan Mas. Dia itu udah bukan suami kamu lagi, tahu? Duh ya ampun, hatiku rasanya sakit banget ya. Kok ada ya manusia sejahat mereka? Aku bener-bener gak nyangka deh. Tapi ya mau gimana lagi, emang udah jalannya. Udahlah, mending sekarang aku langsung berangkat ke tempat wawancara pekerjaan aku. Mana ini kayaknya udah telat, aku harus buru-buru nih. Setelah selesai wawancara, Alhamdulillah, wawancaraku lancar banget. Dan akhirnya aku bisa keterima di perusahaan ini. Kalau gini kan mulai sekarang aku bisa nyari uang sendiri. Seneng banget deh rasanya. Pokoknya aku harus bisa kerja sebaik mungkin supaya aku bisa cepat sukses dan membahagiakan diriku sendiri. Karena kan emang udah gak ada yang bisa aku bahagiaan lagi. Aku bahkan udah gak punya siapa-siapa lagi sekarang. kamu Ira kan yang tadi saya wawancara? Pak Rudi, iya Pak, benar sekali. Saya benar-benar makasih ya Pak udah diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini. Iya sama-sama, besok kamu sudah bisa mulai bekerja ya. Kerja yang semangat, soalnya kelihatannya kamu nih lagi banyak masalah banget. Dan kalau bisa, masalah pribadi apapun itu jangan dibawa-bawa ke dalam pekerjaan ya. Nanti justru akan mengganggu. Iya Pak Rudi, siap. Saya akan melaksanakan semua yang Bapak perintahkan. Oh iya Pak, kalau begitu saya permisi dulu ya. Sebentar, saya tuh belum selesai ngomong. Astagfirullah Pak, maaf. Hahaha, santai aja sih. Kamu nih kok lucu banget deh. Ya ampun Pak, saya benar-benar takut loh Bapak itu marah. Soalnya kan saya karyawan baru di sini. Mana belum kerja sama sekali. Masa iya saya harus bermasalah sama Bapak? Udah, kamu jangan terlalu kaku, santai saja ya. Lagian saya itu bukan tipe orang yang mempermasalahkan hal seperti itu. Ini ambil. Jangan nangis lagi, itu mata kamu itu sudah bengkak dari tadi. Saya duluan ya. Sumpah ya, aku beruntung banget dapat bos sebaik Pak Rudi. Udahlah ganteng, gak sombong. Kalau gini caranya, aku mah bisa suka sama dia. Astagfirullah, aku mikirin apa sih? Ingat Ira, kamu itu di sini untuk kerja. Jangan malah suka sama bos yang ganteng. Dan tapi aku malu banget. Aku gak sadar. Selama perjalanan ke perusahaan ini aku nangis gara-gara habis ketemu mantan suami dan pacarnya itu. Jadinya mataku bengkak deh dari tadi. Mana aku gak sadar sama sekali kalau mataku bengkak. Malu banget deh. Pantesan aja tadi Pak Rudi sampai bilang jangan bawa-bawa urusan pribadi ke tempat pekerjaan. Untung aja aku masih diterima di sini. Oke, mulai sekarang aku harus bisa benar-benar move on dari mantan suamiku itu. Aku gak boleh sedih lagi dan mikirin tentang dia lagi. Mulai sekarang aku harus bisa move on dan bahagia. Orang dia aja sekarang udah bisa bahagia tanpa aku. Udahlah, mending sekarang aku pulang dan istirahat yang cukup supaya besok aku bisa fresh dan memulai pekerjaanku dengan baik. Keesokan harinya, ya ampun, padahal aku udah bangun pagi-pagi dan nyiapin bekal buat dibawa kerja. Tapi kok ini malah aku mesen ojek online gak ada yang pada mau nerima orderan aku ya. Kalau kayak gini terus yang ada ntar aku malah telat. Mana ini kan hari pertama aku kerja. Gak, pokoknya aku gak boleh telat. Apa aku jalan sampai ke depan ya? Siapa tahu kan ada taksi atau bis. Ya udahlah, aku jalan kaki ke depan aja. Duh ya ampun, ini mobil siapa lagi? Kok ngalangin jalan aku sih? Kurang kerjaan banget yang punya mobil ini. halo Ira. Duh ya ampun, kamu itu kasihan banget ya. Pagi-pagi gini udah jalan kaki aja.
mana keringetan dan bau lagi. Hahaha, makanya Ira, kamu tuh jadi wanita yang mandiri dong, yang bisa menghasilkan uang. Biar nggak usah capek-capek kayak gini. Bener banget apa yang dibilang sama pacar aku ini. Lihat nih Ira, aku itu barusan dibeliin mobil baru loh sama pacar aku. Maaf ya Anton dan Risti, aku tuh nggak punya waktu buat ngeladenin kalian. Permisi. Eits, jangan sombong gitu dong. Kamu ini cuma wanita miskin jelek aja kok sosokan banget sih. Aku sama Mas Anton tuh belum puas ya nunjukin mobil baru ini ke kamu. Bener tuh kamu nih ya, gak ada sopan santunnya sama sekali. Astagfirullah, bukannya kalian ya yang nggak punya sopan santun. Udahlah, daripada kalian tuh pamer nggak jelas, mending kalian tuh urus hidup kalian sendiri. Permisi. Dasar ya kamu Ira, berani-beraninya kamu ngomong kayak gitu. Udahlah dek, biarin aja. Dia itu kayaknya kepanasan gitu karena ngeliat mobil baru kita. Hahaha, ya juga ya Mas. Mampus tuh orang, pasti dia lagi sakit hati banget. Lah yuk, mending sekarang kita jalan-jalan aja pakai mobil baru. Gas dek. Sesampainya di kantor, Alhamdulillah, akhirnya aku sampai kantor juga. Untung aja aku nggak telat dan masih ada waktu 20 menit lagi sebelum masuk. Ini semua gara-gara Anton sama si Rizky itu. Aku jadi sampai kantor jam segini deh. Seharusnya kan aku bisa datang lebih awal. Tapi ya udahlah, mending sekarang aku langsung masuk aja terus kerja dengan semaksimal mungkin. Pak Rudi, selamat pagi Pak. Oh iya, ini Pak, sapu tangan Pak Rudi. Udah saya cuci dan udah saya kasih pewangi Pak. Terima kasih loh Pak. sudah nggak usah, ambil aja buat kamu tuh sapu tangannya. Kamu kan suka nangis. Ya ampun Pak, saya tuh nggak suka nangis kok, beneran deh. Saya tuh kemarin nangis karena ya memang lagi ada masalah aja. Saya tuh bukan tipe orang yang suka nangis Pak. Walah, jadi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kamu simpan saja itu sapu tangannya. Lagian saya sudah ada sapu tangan yang baru. Dan ngomong-ngomong, kamu rajin juga ya. Sudah sampai di kantor di jam segini. Salut saya. Hehehe, ya hari ini kan hari pertama saya kerja Pak. Saya harus bisa datang lebih pagi dan kerja semaksimal mungkin dong. Bagus, bagus. Sejak saat itu Ira bekerja sangat rajin. Ia pun menjadi seorang karyawan dengan kinerja terbagus di kantor tersebut. Tok tok tok, permisi Pak Rudi, boleh saya masuk? Walah, iya ya Ira, silakan masuk. Ada apa ya Pak? Tumben banget Pak Rudi manggil saya ke ruangan Bapak. Apa saya udah berbuat kesalahan ya Pak? Enggak kok, kamu itu nggak berbuat kesalahan sama sekali. Justru kinerja kamu itu paling bagus. Makanya deh kamu itu saya panggil ke ruangan saya. Alhamdulillah, saya takut banget loh Pak kalau saya udah berbuat kesalahan. Enggak kok, tenang saja. Jadi gini Ra, saya tuh pengen ngajakin kamu itu bangun sebuah bisnis baru. Karena melihat kinerja kamu yang sangat bagus, pasti kita itu akan berhasil. Apa? Bapak ngajakin saya kerja sama membangun bisnis? Ini Bapak nggak salah apa Pak? Saya kan cuma karyawan biasa Pak. Loh, emangnya kenapa kalau cuma karyawan biasa? Yang saya lihat itu kan kinerja. Apalagi saya itu melihat tekad kamu itu yang sangat kuat. Jadi ya saya itu pengen membantu kamu supaya kamu itu bisa cepat sukses. Kalau jadi karyawan kan lama suksesnya. Ya ampun Pak Rudi, makasih banget ya. Jujur loh, saya nggak bisa berkata-kata lagi. Ya sudah, sama-sama. Tapi Pak, kalau Bapak ngajakin saya membangun bisnis sama-sama, saya nggak bisa ngebantu dana Pak. Ya saya tahu kok. Ntar masalah dana gampang, nanti biar saya saja. Kan tadi saya sudah bilang, saya itu mengajak kamu itu kerja sama karena kinerja kamu yang bagus. Jadi kamu bersedia atau tidak? Iya Pak, saya bersedia. Alhamdulillah, sekali lagi makasih ya Pak. Ya sama-sama. Mulai besok kita mulai ya. Mau membangun bisnis yang baru. Dan kamu udah nggak perlu jadi karyawan lagi di sini. Di situ Ira dan Rudi membangun bisnis bersama. Dan tak disangka bisnis mereka itu sukses besar. Alhamdulillah ya. Nggak menyangka loh bisnis kita ini bisa sukses besar seperti ini. Iya Pak, bener banget. Saya juga nggak nyangka. Jujur ini semua itu berkat kinerja kamu yang sangat bagus. Ya ampun, enggak juga kok Pak. Kinerja kita berdua sama-sama bagus. Kamu ini yang kebiasaan banget ya. Padahal jelas-jelas kinerja kamu itu yang paling bagus. Tapi kamu itu tetap rendah hati. Itu yang buat saya itu makin suka sama kamu. Hah? Apa Pak? Suka sama saya? Bapak nggak salah ngomong kan? Enggak dong, sekalian aja deh ya. Saya itu mau jujur sama kamu.
Jadi selama ini saya itu sudah jatuh cinta sama kamu Ira. Kamu tuh tipe wanita yang saya itu cari-cari selama ini. Duh ya ampun Pak, saya kaget banget sumpah. Tapi kalau boleh jujur, saya juga sebenarnya udah jatuh cinta sama Bapak. Soalnya kan Pak Rudi itu udah ganteng, baik, nggak sombong lagi. Hahaha, kamu ini malah gombalin saya ya. Ya Pak, saya bukan gombalin Bapak, tapi emang kenyataannya gitu. Iya ya, saya percaya kok. Gimana kalau kita itu nikah aja? Hah? Nikah Pak? Tapi Pak, saya ini janda Pak, udah pernah nikah sebelumnya. Ya saya tahu kok semua tentang kamu itu udah saya cari tahu sebelumnya. Dan gak cuma kamu yang pernah nikah, saya juga pernah. Dan saya itu juga pernah menikah. Jadi begitu ya Pak. Yaudahlah Pak, gas kita nikah. Akhirnya Rudi dan Ira pun menikah. Setelah menikah, usaha bisnis yang mereka bangun berdua bertambah sangat sukses dan menghasilkan uang yang hingga miliaran. Sementara itu, Nek, kamu ini gimana sih? Kok uang yang kamu kasih ini bulan ini sedikit banget? Mana cukup tahu buat Mas? Ya ampun Mas. Seharusnya tuh Mas Anton tuh ngertiin lah. Beberapa bulan ini ya, pelangganku itu makin sedikit. Dan asal Mas tahu ya, kerja jadi capek. Mas Anton tuh mau ya bantuin gitu nyari kerja. Loh, kok kamu itu malah nyuruh Mas nyari kerja? Gak mau lah. Udah, kamu aja yang kerja. Mas yakin ya, hari ini pelanggan kami itu pasti bakal banyak. Mas, padahal Mas tuh cowok loh. Kok nggak mau kerja sih? Duh ya ampun, aku jadi pusing dan frustasi deh jadinya. Mas itu bukannya nggak mau kerja, tapi belum mau kerja aja. Udah yuk, daripada kamu itu frustasi kayak gitu, mending kita jalan-jalan aja. Kita cari si Ira tuh, kita terus hina-hina kayak biasanya. Ide yang bagus. Ya udahlah, gas. Mas, itu dia si Ira. Yuk kita samperin. Terus kita hina-hina sambil kita pamerin mobil kita lagi. Wah iya deh, gas. Halo Ira, loh kok kamu sekarang berubah jadi lebih cantik dan penampilan kamu kelihatan kayak orang kaya ya? Ih Mas Anton, kok malah muji-muji si Ira sih? Ya ampun, Mas nggak memuji ya, cuman kaget aja gitu. Ya palingan si Ira ini bisa berpenampilan kayak gini ngutang sama rentenir. Hahaha, kayaknya iya deh Mas. Ira, kamu tuh kalah saing ya sama aku dan Mas Anton. Makanya dia sampai ngutang sama rentenir supaya bisa berpenampilan kayak orang kaya. Duh ya ampun, kalian berdua lagi gak berubah-berubah deh. Heran aku. Dan denger ya, aku tuh gak pernah ngerasa tersaingi sama kalian berdua. Jugaan, aku tuh gak pernah ngutang sama rentenir. Dengerin tuh. Alah, ngaku aja deh. Iya Ira, kamu tuh ngaku aja. Kok pakai pura-pura sih? Kayak kami dong bisa beli mobil mewah tanpa perlu pura-pura dan ngutang sama rentenir. Loh, ini mobil mewah siapa? Kok berhenti di sini? Ya ampun Mas Anton, ini mobilnya mewah banget. Beda jauh sama mobil kita. Sayang, maaf ya, Mas itu telat. Soalnya tadi agak macet. Walah, iya ya Mas Rudi. Gak apa-apa kok. Lagian juga aku gak terlalu lama ini nunggunya. Oh iya Mas, ini kenalin mantan suamiku sama selingkuhannya. Maksudnya pacarnya. Oh, jadi kalian. Salam kenal ya. Loh, kamu kan bukannya pengusaha terkenal yang paling kaya raya itu ya? Dan kabarnya kamu itu baru nikah sama wanita kaya raya juga. Tapi masa wanita itu adalah Ira? Ya bener dong, wanita kaya raya itu aku. Karena aku sama suamiku itu membangun bisnis sama-sama dan kaya raya bersama. Ya ampun Ira, kamu enak banget sih bisa dapet suami kaya raya gitu. Apalagi ternyata kamu selama ini udah sukses ya. Aku jadi iri deh. Rasti, kamu ini apa-apaan sih? Kok kamu itu ngomong kayak gitu? Ya abisnya si Ira beruntung banget. Kenapa bukan aku sih yang bisa sukses dan dapat suami kaya raya? Aku malah dapatnya kayak Mas Anton yang pengangguran dan gak mau kerja. Jaga mulut kamu ya. Sudah. Kalian ini jangan malu bertengkar. Dan saya itu peringatin ya. Kalian itu jangan berani-berani lagi menghina istri saya. Camkan itu. Bener banget tuh. Dan katanya kalian berdua kan juga kaya raya. Masa bertengkar sih? Udah ya Mas Rudi, mending sekarang kita langsung berangkat ke kantor aja. Kayaknya udah agak telat ini. Oh alah, ya deh, yuk, ayo. Anton, Resti, aku sama suami aku pergi ke kantor dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, Mas Anton, aku pengen kayak mereka. Aku nggak mau tahu ya. Mas Anton pokoknya harus cari kerja dan juga bisa sukses kayak suaminya si Ira. Ya ampun, kamu nih cerewet dan bikin malu aja sih. Ini tempat, mending kita pulang aja yuk. Buruan, masuk mobil. Ya ampun, ini mobil kok nggak bisa hidup ya? Ih, kok bisa sih Mas? Aku kan kemarin udah kasih uang buat nge-servis mobil ini. Uangnya Mas pakai buat pergi ke party. Ya ampun Mas Anton. Udahlah, capek aku lama-lama. Kita udahan aja. Aku mau cari laki-laki yang kaya raya dan gak males kerja. Bye, bawa aja nih mobil rongsokan yang udah rusak. Ketika Rasti ingin keluar, tiba-tiba mobil itu meledak.
Mereka berdua tidak sampai mati tapi mendapat luka yang sangat parah. Dari situ hidup mereka jadi selalu menderita.